Hiduplah seorang pengemis utang. Ia seorang Yahudi yang biasa tinggal di sudut pasar kota Madinah. Setiap kali ada yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, berhati-hatilah. Jangan kau dekati Muhammad. Dia itu pembohong. Dia itu orang gila. Dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Banyak orang yang berlalu lalang di pasar. Siapapun yang melewati atau mendekatinya, ia akan mengulang ucapan ini, termasuk Rasulullah. Suatu hari, Rasulullah mendekatinya, mendengarkan apa yang diucapkan oleh pengemis ini. Mendengarkan apa yang diucapkan oleh pengemis ini. Sungguh indah akhlak Rasulullah. Sungguh indah akhlak Rasulullah. Setiap pagi ia mendatanginya dan membawakan makanan untuk pengemis ini. Ia duduk di sebelahnya dan menyuapinya. Suatu hari Abu Bakar mendatangi putrinya Aisyah. Dia bertanya, "Wahai anakku, adakah sunnah Rasul yang belum aku kerjakan?" Tanya Aisyah kepada putrinya Aisyah. "Wahai ayah, engkau adalah ahli sunnah. Hampir tidak ada satupun sunnah yang belum ayah kerjakan, kecuali satu sunnah saja." "Apa itu?" tanya Abu Bakar. "Setiap hari Rasulullah selalu pergi ke pasar, mendatangi pengemis buta yang ada di sana. Rasulullah selalu mendatanginya untuk memberikannya makanan. Tak butuh waktu lama, keesokan harinya Rasulullah mendatanginya. Tak butuh waktu lama, keesokan harinya Abu Bakar mendatanginya untuk memberikan makanan. Abu Bakar duduk di sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Naila, perwakilan dari kelompok Al-Himah.
Pagi harinya kaum Quraisy masuk dengan marah. Teriak mereka. Ali pun terbangun dengan santai dan berkata, "Apakah kalian menitipkannya kepadaku?" Mereka pun terkejut dan marah karena rencana mereka gagal. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursyid Kamil. Berdirinya saya di sini. Saya akan menceritakan kembali tentang seorang pemuda yang harus kita contoh berkat keimanannya kepada Allah SWT. Pernahkah kita membayangkan seorang pemuda berusia 21 tahun berdiri di hadapan tembok raksasa yang akan pernah runtuh lebih dari 1000 tahun? Tembok itu bernama Konstantinopel, kota yang mustahil ditaklukkan, kota yang membuat raja-raja menyerah sebelum bertebak. Namun malam itu, di bawah langit tersunyi, seorang pemuda tak gentar. Ia tidak membawa kesombongan, tidak pula mengandalkan kekuatan semata. Ia hanya membawa iman, ilmu, dan keyakinan kepada Allah SWT. Dan malam itu, sejarah besar bersiap untuk ditulis. Malam itu, angin berhembus dari istana Kesultanan Osman. Seorang anak kecil duduk tegak di hadapan gurunya. Gurunya berkata, "Wahai Muhammad, tahukah engkau kota yang belum pernah ditemukan selama ratusan tahun?" Anak itu mengaku, "Konstantinopel." Guru menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara tergetar, "Guru, aku ingin menjadi pemimpin." Sejak hari itu, hidup Muhammad bukan untuk bermain. Ia mempelajari Al-Quran di jalan kebenaran. Ia belajar ilmu perang, strategi, dan kepemimpinan. Ia melatih jiwanya agar tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Tahun demi tahun lalu, Muhammad kini berdiri sebagai sultan di usia 21 tahun. Namun, istana dipenuhi keraguan. Pejabat istana pun berkata dengan suara bergetar, "Paduka masih muda, Konstantinopel terlalu tua." Muhammad bangkit dari singgah sananya. Yang membuat